Mari saudara, saya ajak saudara kita membuka kitab para rasul. Saya ajak kita membaca bergantian aja ya. Saya mulai kaum wanita, kita mulai dulu ya. Setelah itu Bapak, kemudian kaum wanita lagi ya. Mulai dari ayat 15 sampai 20. Judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Saya akan bacakan ayat 15, setelah itu 16 kaum Bapak. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. 18. Ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Ayat 20. Ya, kita hari ini belajar dari kisah salah seorang murid Yesus ya, yaitu Yudas Iskariot. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat beberapa poin, kita belajar beberapa poin penting, yaitu kita yang pertama itu, saya beri tema judulnya daripada khotbah hari ini ya, selamat sampai tujuan ya, selamat sampai tujuan. Nah, saudara, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini, itu Allah punya rencana ya. Bahkan Allah punya tujuan dan rencana, ya. Itu sudah jelas karena Allah sendiri turut campur tangan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 itu sudah disebutkan bahwa Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kelahiran seorang calon bayi sejak di dalam perut, di dalam kandungan ibu, itu Allah yang campur tangan, bahkan dikatakan dia menenun calon bayi ini. Jadi luar biasa sekali campur tangan Allah, sehingga tidak ada kelahiran yang terjadi yang diizinkan oleh Allah kalau itu tidak Allah izinkan. Jadi artinya setiap saudara dan saya di sini lahir di dunia, Allah yang sudah merencanakan dan Allah campur tangan, Allah punya tujuan dan rencana atas setiap hidup kita. Ini yang kita harus ingat. Dan kemudian setelah suatu hari kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi umatnya, itu juga Allah punya rencana atas hidup kita. Ya, mungkin saudara dan saya punya background yang berbeda-beda, backgroundnya macam-macam, dari latar belakang iman atau kepercayaan yang beda-beda. Tetapi saat ini kalau saudara ada di tempat ini, artinya saudara sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi orang percaya. Dan Allah punya tujuan, sekali lagi Allah punya tujuan atas panggilannya dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 6 katakan bahwa bukan kamu, bukan saya, bukan saudara, bukan kita yang memilih Yesus atau Allah. Bukan kamu yang memilih aku. Ini firman Tuhan katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan katakan bahwa, Allah katakan bahwa kita ini bukan kita yang memilih. Kalau kita jadi orang percaya, bukan saudara, oh saya mau jadi orang percaya, oh saya tertarik untuk mengenal Yesus. Itu bukan karena keinginan kita saudara, tapi sebenarnya Allah sudah pilih kita untuk menjadi orang percaya, untuk menerima Kristus, untuk mengetahui rencana Allah dalam hidup kita.
Dan apa yang Allah kerjakan itu juga kita melihat di sini pada waktu Allah memilih, pada waktu Yesus Tuhan memilih para murid, ya 12 murid. Dia tidak sembarangan pilih. Tuhan pilih saat dia berjalan, dia melakukan perjalanan, dia lihat, Petrus, ini kamu tak panggil. Jadi tidak setiap orang dipilih saudara dan dipanggil. Tetapi Tuhan khusus ada memilih 12 orang yang akhirnya menjadi rasul, 12 rasul tetapi salah satunya gugur. Nanti kita akan belajar ya. Nah saudara, kita dipilih oleh Tuhan itu untuk apa? Tadi Yohanes 15 ayat 16 sudah katakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi ya dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pemilih kamu. Tujuannya apa? Allah mau supaya kita berbuah tetap, berbuah, menghasilkan buah dan buah itu tetap. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kita sekarang melihat bahwa Tuhan itu menginginkan atau merencanakan setiap kita yang dipanggil dan yang dia pilih, itu kita itu berbuah saudara. Dan buahnya tetap. Enggak buah, kadang tidak. Kadang buahnya enggak bagus, kadang bagus. Jadi Tuhan mau supaya kita ini berbuah stabil ya, terus. Nah, kalau tuh kita melihat tadi yang saya sudah sampaikan, apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan manusia, sebenarnya rencana Allah ini untuk menjadikan setiap orang itu menjadi orang pilihan dan berbuah, itu sebenarnya tanpa kita Allah bisa, rencana Allah tetap terjadi. Ya, bayangkan kalau saudara tidak dipilih, bisa enggak gereja tetap berdiri? Bisa enggak Injil diberitakan? Tetap bisa saudara. Kenapa? Karena rencana Allah itu harus digenapi saudara, ya, supaya setiap orang dipanggil dan dipilih untuk berbuah tetap. Ya. Tapi karena kasihnya Allah memilih saudara dan saya saat ini. Pernah enggak kita berpikir, Tuhan terima kasih atau bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, aku ada di tempat ini, aku ada di komunitas gereja karena Engkau sudah pilih aku. Pernah enggak kita menyadari atau kita merenungkan itu? Kalau kita sadar saudara, kita itu pasti semangat, ya kan? Waduh Tuhan terima kasih Engkau luar biasa. Pasti kita itu ada ucapan syukur semangat yang luar biasa untuk menyenangkan Dia, untuk memuji Dia itu. Jadi ingat, tanpa kita rencana Allah tetap berjalan. Ya, sekarang kalau kita melihat tentang para murid, kita melihat di sini Tuhan Yesus memilih murid-murid, satunya para murid ini, satunya namanya Yudas Iskariot. Pada waktu dipilih, ya kan, semua sama dipilih ya, semua sama mengikut Yesus. Tiap hari Tuhan Yesus, tiap hari para murid diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama pergi ke kota-kota. Waktu Tuhan Yesus mengajar, mereka mendengar firman Tuhan, betul enggak? Waktu Tuhan Yesus berbuat mukjizat, murid-murid juga melihat, ya kan? Mereka melihat bagaimana mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Waktu ada orang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka juga melihat, ya kan? Artinya setiap orang percaya, setiap murid ini terlibat langsung, ya kan? Bukan tidak langsung dengan Yesus sendiri. Bayangkan kalau sekarang Yesus di sini, saudara langsung diajar oleh Yesus, luar biasa enggak? Luar biasa, tetapi sekarang setelah Tuhan naik ke surga, bukan Yesus lagi, tetapi kita para murid yang meneruskan misi Tuhan Yesus. Tetapi yang dikerjakan Tuhan Yesus ini luar biasa sekarang, saudara. Saat kita dipanggil dan dipilih, Tuhan
memiliki rencana untuk menjadikan kita ini berbuah tetap, menjadi berkat. Nanti kita akan melihat. Lah, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan supaya di dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak menjadi patah semangat, kita tidak sampai jatuh seperti yang dialami oleh Yudas. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, fokuslah pada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, fokus. Mari kita buka kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, 13 dan 14. Ini kitab Kisah Para Rasul, kita kasih tanda dulu, nanti kita kembali ke situ. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Kita melihat di dalam kitab Filipi ini, kita harus arahkan pandangan kita ke depan. Filipi, saya akan bacakan. Mari saya ajak saudara-saudara membaca bersama ya, supaya saudara tidak ngantuk, ingat firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Yaitu, bentar, kok kehilangan ini. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi saudara, ayat firman Tuhan ini mengajak kita, orang yang sudah dipanggil Tuhan, ini adalah perkataan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk kita itu mengarahkan diri, untuk kita itu fokus kepada apa yang ada di hadapan kita, kepada apa yang Tuhan rencanakan. Rencana itu pasti di depan ya saudara. Rencana itu bukan di belakang. Yang di belakang itu sudah lewat ya. Jadi kalau Tuhan memberi rencana atas hidup kita, rencana itu di depan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, arahkan dirimu kepada apa yang ada di hadapanmu. Jadi kita harus memandang, melihat rencana Tuhan ke depan. Apa Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan untuk Engkau. Ini yang Tuhan inginkan, fokuslah dalam rencana Tuhan. Yaitu panggilan surgawi untuk supaya kita memperoleh hadiah. Hadiah dalam arti bukan hadiah jasmani ya, hadiah secara kehidupan yaitu panggilan surgawi. Dan saya percaya kalau mata kita selalu mengarah ke depan, saya percaya apa yang saudara kerjakan dalam kesulitan, dalam masalah, saudara tetap fokus Tuhan. Pasti semua itu akan berlalu, badai pasti berlalu. Jadi jangan memandang masalah saudara ya. Kalau saat ini ada masalah-masalah dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya, apa masalahnya? Apapun masalahnya, sakit, ya, masalah apa keuangan, masalah mungkin rumah tangga, kita tetap fokus dan membawa di dalam doa dan tetap kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang sudah melayani, tetap melayani. Saudara yang dikasih tugas di dalam pelayanan, tetap. Berbahagialah saudara, kalau saudara sekarang di dalam komunitas. Ya, orang bisa bertumbuh kalau hidup di dalam komunitas. Kenapa? Sebab di dalam komunitas, saudara bisa menjadi semangat. Ya kan, kalau ada yang patah semangat di dalam komunitas, teman-teman komunitas, mungkin gembalanya, mungkin saudara sepelayanan yang lain di gereja, di komunitas itu mengingatkan, ya. Mungkin waktu pujian seperti tadi, jangan fokus sakit boyoknya, tapi ingat dalam nama Yesus sakit boyok sembuh. Itu diingatkan saudara. Nah, berbahagialah saudara yang hidup dalam komunitas. Bayangkan ya, ada orang-orang yang tidak suka komunitas, senangnya keliling-keliling, ya kan? Ke gereja ini, nanti pokoknya saya fokus dengar firman Tuhan yang menggairahkan, yang membuat iman saya bertumbuh, yang membuat saya semangat. Ada orang gak mau kalau ada di gereja nanti ada sedikit masalah, wah saya gak mau, udah
saya ke gereja yang saya bisa dengar firman Tuhan, iman saya bertumbuh, saya sukacita. Nggak sadar, komunitas itu membentuk saudara dan saya. Di dalam komunitas ada pergesekan, mungkin ada penyempurnaan mungkin. Itu membuat kita bertumbuh, saudara. Seperti saudara punya keluarga, anggota keluarga yang sehat, yang baik, saudara bertumbuh. Ya, jangan dilihat, bosen aku di dalam komunitas, di dalam keluarga, cuma itu makan itu aja. Enak kan seperti anak jalanan, makan semaunya, kepingin apa bisa jajan. Enggak, saudara, semua itu tidak sehat. Ya, tadi saya naik naik Grab, sopir Grabnya cerita ternyata dia seorang anak Tuhan dari salah satu gereja, ya, dan dia cerita bagaimana dia karena hidupnya banyak di luar, makan macam-macam di luar, dan saya katakan iya itu enggak sehat, iya betul. Jadi saudara, komunitas itu perlu, kenapa? Menyehatkan kita. Selain menyempurnakan kita di dalam perbedaan-perbedaan, kita ada penyesuaian. Itulah komunitas, ya. Dan saudara, sekarang kita melihat apa yang kita fokus. Kalau saudara misalnya sedang melakukan perjalanan, start dari sini, saya mau ke Malang. Saudara tadi kan dikatakan fokus kepada tujuan, ya kan? Bayangkan kalau saudara dalam perjalanan atau saudara tidak punya tujuan, semuanya saya jalan aja. Oh di jalan, oh lihat ada apa itu ya, berhenti. Oh ada apa, nanti jalan lagi, ada apa, berhenti. Lama-lama nggak akan nyampe tujuan dan saudara pasti capek, nggak tahu mau kemana. Atau saudara bisa sudah punya tujuan, tapi saudara seringkali perhatiannya dialihkan dengan hal-hal yang ada di jalan. Oh ada apa itu? Berhenti, ada apa berhenti? Lama-lama nggak nyampe-nyampe, nyampenya lama nggak? Lama, bisa-bisa mungkin sampai malam, bisa-bisa mungkin saudara terlambat datang atau waktu saudara terbuang percuma. Itu sebabnya kita perlu arahkan fokus pandangan kita kepada rencana Allah. Dan yang kedua, perhatikan rambu-rambu. Rambu-rambu itu merupakan peringatan, saudara. Peringatan. Kalau rambu-rambu lalu lintas di jalan, peringatan. Tujuannya apa? Supaya saat aku memperhatikan rambu-rambu, aku tidak tersesat. Ya kan? Aku tidak, saat aku memperhatikan rambu-rambu, aku tidak melakukan pelanggaran. Perhatikan, karena rambu-rambu itu justru menuntun kita untuk tidak melanggar peraturan dan tidak tersesat, ya. Rambu-rambu dalam kehidupan orang percaya itu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Tahu saudara, apa rambu-rambunya kita? Firman Tuhan. Injil Kristus atau firman Tuhan. Ini ada di dalam kitab Roma 1 ayat 16. Mari saya ajak saudara kita baca Injil Roma, kitab Roma ya, bukan Injil. Roma 1 ayat 16. Kita baca ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam terjemahan aslinya orang Yunani itu Gentile, orang di luar bangsa Yahudi. Artinya kita ini saudara. Jadi saudara perhatikan, Injil, katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mari kita katakan ini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yaitu saya dan saudara. Jadi Injil ini adalah rambu-rambu kita ya saudara. Bayangkan kalau saudara berjalan di perjalanan, saudara tidak perhatikan rambu-rambu, ya kan? Ada tanda dilarang, berhenti, saudara langgar, berhenti, didatangi polisi, kena denda, kena denda ya. Lah,
Kalau saudara tidak perhatikan lampu-lampu, oh ini jalannya, misalnya saudara pakai Google Map, oh nggak pakai gitu ya, nggak tahu, padahal nggak tahu jalannya. Bisa tersesat nggak? Bisa. Jadi rambu-rambu ini sebenarnya menguntungkan kita ya saudara. Jangan pikir, waduh rambu-rambu, baca firman lagi. Bosen misalnya saudara ngomong gitu. Tidak saudara, ingat firman Tuhan atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Ingat, Injil atau firman Tuhan itu merupakan kekuatan Allah. Sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percaya enggak? Pada saat saudara punya masalah, saudara tetap mengikuti rambu-rambu, yaitu Injil, saudara tetap membaca firman Tuhan, saudara tetap mengizinkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Di situ ada kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, yang menjawab, bahkan yang menyembuhkan saudara dan saya dari segala masalah. Ingat, jadi Injil itu penting ya saudara. Firman Tuhan itu penting dalam kehidupan orang percaya. Ya, lah sekarang kita melihat, lanjut lagi. Pertanyaan, waktu kita kan sekarang belajar tentang Yudas Iskariot ya. Mungkin saudara baru tahu, oh bagaimana matinya Yudas Iskariot ya. Waktu Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu murid di antara 12 murid. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Yudas Iskariot ini bakal mengkhianati Tuhan? Bakal menjual Tuhan? Tahu. Ada yang saudara jawab lain? Kita kalau ingin tahu, saudara coba buka kitab Yohanes 6 ayat 64. Ini untuk supaya saudara tahu saja ya. Bahwa sebenarnya waktu Tuhan Yesus memilih para murid, waktu Tuhan Yesus memilih Yudas, dia sudah tahu kalau Yudas itu tidak jujur. Kalau Yudas itu belum bertobat. Dia pilih ya. Yohanes 6 ayat 64, di situ dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Loh, sudah tahu loh Yudas itu tidak percaya ya. Sudah tahu Yudas itu jelek, kok dipilih oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan katakan gini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu tahu bahwa Yudas itu belum bertobat. Yudas itu orang yang tidak percaya dan dia yang nanti bakal menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara Romawi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau pilih Yudas kalau sudah tahu Yudas itu belum bertobat? Kenapa? Kenapa Tuhan pilih saudara dan saya kalau dia tahu saat ini ada di antara kita yang belum bertobat dan masih kurang percaya? Kenapa? Kalau Tuhan pilih kita, saudara dan yang saya yang jelek ini, yang tidak bagus, yang tidak sempurna, tapi Tuhan tetap pilih saudara dan saya. Tuhan tahu kekurangan itu melengkapi semua keseluruhan. Jadi tidak apa-apa, Tuhan tetap memberikan hak atau keinginan bebas untuk seseorang bertobat, ya, untuk seseorang mau diperbarui. Nah, kita melihat di sini kesalahan Yudas Iskariot, ya. Padahal kalau kita pikir Yudas Iskariot itu dipilih oleh Tuhan, ya. Dia dipanggil, dia dipilih menjadi 12 orang. Istilahnya di antara 120 murid-murid setelah itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus ada 120 ya, bertambah di Kisah Para Rasul. Di antara 120 orang ini dipilih 12 orang, ya, atau di antara orang banyak dipilih 12 orang, ya. Tetapi di antara 12 itu ternyata ada yang tidak sempurna. Padahal ini VIP ya, kalau saya bilang VIP, orang khusus yang dipilih dan dipanggil. Tapi akhirnya kok tidak selamat, terhilang dari buku kehidupan, ya kan? Padahal
Kita tahu keselamatan itu tidak bisa hilang. Kita harus tahu saudara, harus bisa membedakan. Keselamatan tidak bisa hilang. Tuh waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mati satu kali dan dia bangkit dan dia pengorbanannya satu kali cukup untuk menyelamatkan kita semua dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi Yudas bisa hilang. Kenapa? Karena dia menolak keselamatan itu, karena dia tidak bertobat. Jadi yang membuat Yudas hilang keselamatannya, dia terhilang dan dia tidak selamat karena dia berkhianat dan menjual Yesus. Ingat, dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjual Yesus. Apapun masalah saudara. Ya, Yudas menjual Yesus karena uang. Ya, kalau saudara melihat berita-berita sekarang, apalagi di dunia artis, di dunia sekuler, banyak orang menjual Yesus. Ada, dan saya perhatikan orang-orang menjual Yesus ini rata-rata sudah ikut pelayanan, ya, sering kesaksian-kesaksian di mana-mana. Salah satu saya perhatikan seorang wanita, dia sudah kesaksian kemana-mana. Satu hari dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia jual Yesusnya, dia tinggalkan Yesus, dia berkhianat. Sayang sekali, ya. Jadi saudara, kejadian ini itu membuat kita harus waspada. Kita harus waspada jangan hanya untuk diri kita, tapi anggota keluarga kita. Perhatikan. Saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Kristus, untuk menerima keselamatan. Baik saudara, bapak atau ibu, sayangi, doakan anggota keluargamu yang belum diselamatkan. Siapapun, kalau biasanya bagi ibu, banyak kan ibu lebih cepat mengenal Tuhan lebih dulu ya. Suami belum, bapak belum. Syukur kalau puji Tuhan kalau semua dua-dua sama. Ya. Bagi suami, istri belum percaya Yesus, doakan, bawa, tarik dia untuk mengenal Yesus. Jangan saudara yang ditarik. Sebaliknya, bagi para istri yang suami belum mengenal Yesus, doakan, katakan kepada dia, ceritakan kepada dia tentang Yesus dan tunjukkan Yesus itu ada di dalam hidupmu. Bawa dia untuk mengenal Yesus. Jangan saudara dibawa untuk mengenal non-Yesus. Bagi saudara, bapak, ibu yang orang tua yang sudah mengenal Yesus, anak-anak belum. Bawa anak-anakmu, didik dia untuk mengenal Yesus. Ya, jangan dibawa cuma ke gereja aja, enggak kenal. Karena apa? Karena lingkungan pergaulan anak-anak kita itu di luar, itu tidak 100% sama kita saudara. Anak saya tidak hidup sama kita karena dia sekolah di luar negeri ya, di Kanada. Dan sampai saat ini setelah lulus dia kerja. Dan kami selalu doakan dia. Dan sebelum doakan dia, waktu dia masih anak-anak, kami didik dia untuk baca firman, untuk mengenal tentang kebenaran. Sehingga dia bisa memutuskan ini benar, ini baik, ini salah, aku tidak boleh ikuti. Dan dia disiplin lakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sampai saat ini kami tetap doakan. Saudara, itu harus kita lakukan saudara. Bagi saudara yang masih anak-anak, orang tuamu belum kenal Tuhan, lakukan pendekatan, tunjukkan perubahan. Ceritakan tentang Yesus kepada orang tuamu dan tunjukkan perubahan dalam hidupmu. Doakan supaya mereka diselamatkan. Jadi satu keluarga ya. Ini dan saudara, kita perlu selamat sampai tujuan. Jadi jangan hanya kita sendiri tapi anggota keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita itu harus selamat sampai tujuan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Ya, kelemahannya Yudas di uang. Kelemahan kita itu apa saudara? Jangan izinkan kelemahan ini atau masalah ini membuat kita berkhianat kepada Yesus dan membuat kita itu menjual Yesus. Ya, ingat, menjual Yesus
atau berkhianat, kita akan dihapus. Nama kita dihapus dari buku kehidupan. Jadi artinya keselamatan itu sudah tidak kita miliki lagi. Ya, kalau di akhir hidupnya tidak percaya Yesus. Kita bandingkan ya, kehidupan Yudas dan Petrus. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menonjol kemudian para murid disebut rasul ya. Yang menonjol seringkali disebut Petrus. Bahkan saudara baca di Kisah Para Rasul ini tadi dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara. Loh, padahal kalau saudara pernah lihat historinya Petrus, dia itu pernah menyangkal Yesus loh saudara. Pernah. Dia diingatkan oleh Yesus nanti pada saat ayam berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, jantan berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Petrus tidak percaya, ya kan? Waktu diingatkan dia bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia katakan, aku mengasihi engkau, aku tidak percaya. Tapi saudara lihat, Petrus bisa menyangkal Yesus, padahal dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kelihatan secara fisik, secara perkataan, secara kekuatan, ya kan? Nah, saudara, tapi saudara perhatikan, Petrus pada saat dia diingatkan, oh ya Tuhan, ayam berkokok, dia ingat, oh Tuhan sudah mengingatkan aku bahwa aku ini akan menyangkal, Tuhan ampuni, dia bertobat. Untungnya dia belum meninggal, dia bertobat saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Kenapa? Yudas tidak selamat. Bahkan akhir hidupnya tragis. Kenapa? Karena dia tidak mengalami pertobatan. Bertobat itu artinya apa saudara? Bertobat itu artinya mengakui kekurangan kita, kesalahan kita dan mau berubah. Itu. Orang yang cuma mengakui ya aku salah tapi tidak mau berubah. Itu namanya belum bertobat. Bertobat itu mengakui dan berubah. Ya. Ini sudah waktunya. Jam 10:04. Ya. Sudah waktunya selesai? Oke. Masih ada waktu, Bu? Oke, lanjut ya. Oke, saudara. Kita melihat kenapa Tuhan Yesus memilih para murid walaupun dia tahu ada salah satu murid yang tidak bertobat dan akan mengkhianati dia, akan menjual dia. Kenapa? Tetap Tuhan pilih, ya. Karena Tuhan Yesus memilih para murid yang punya kekurangan. Dia ingin supaya para murid itu bisa mengikuti dia dengan bersama-sama dengan Yesus. Para murid diajak melayani bersama-sama. Diajak menyertai Tuhan, ya, dan belajar dari Tuhan Yesus, ya kan? Itu sebabnya waktu Yudas dan 11 murid lainnya, para murid dipilih, mereka mendengar Yesus khotbah, Yesus menyampaikan firman, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membuat mujizat. Bahkan waktu orang-orang itu kekurangan makan, waktunya makan mereka sudah mendengar ya khotbahnya Tuhan Yesus sampai hari larut malam mereka belum makan. Tuhan katakan apa? Kasih mereka makan. Tuhan mengajarkan apa? Kamu harus perhatikan orang. Jadi kebenaran-kebenaran ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Tapi saudara, para murid, ya tentunya ya, apa yang kita dengar setiap hari dari khotbah, dari pelayanan di gereja, dari firman Tuhan yang saudara baca tiap hari, ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Itu sebabnya kenapa kita itu perlu terus menerus. Selain kita baca firman tiap hari, kita perlu komunitas untuk mengingatkan, ya kan? Dan kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan. Tetapi kita melihat di sini bahwa keinginan Tuhan untuk supaya para murid bertumbuh itu rupanya cuma satu yang tidak melakukan. Saudara tahu, Yudas bagaimana kok dia tidak mau bertobat? Kalau saudara lihat, saudara mungkin pernah baca bagaimana Yudas.
Yudas itu ternyata dia seorang pencuri uang, ya kan? Di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-6 itu ditulis bahwa Yudas itu seorang pencuri uang, ya. Ya, saya bacakan aja di sini ya supaya tahu. Pada waktu Tuhan Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak narwastu, Yudas katakan apa? Itu minyak mahal, seharusnya bisa untuk orang miskin. Kesannya seolah-olah, wah kita ini perhatian ya. Yudas ini perhatian sama orang miskin. Padahal di sini dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ternyata Yudas itu dari awal dia itu sudah tidak bertobat. Dia adalah seorang pencuri, saudara. Dan dia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegang. Loh saudara, bagaimana? Kok Yesus kok pilih orang pencuri ya di dalam komunitasnya dia? Bukan Tuhan tidak tahu, tadi sudah dikatakan Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan dia bertobat. Ya kan? Lewat apa? Lewat dia diajak selalu bersama-sama dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus. Lewat dia selalu mendengar dan dia selalu mendengar firman Tuhan dan lewat komunitas itu. Tapi ternyata Yudas tidak mau bertobat. Nah ini bahayanya saudara. Kalau kita tidak memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Injil Kristus tadi, oleh firman Tuhan. Injil katakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tidak mengizinkan Injil Kristus untuk menyelamatkan kita dari memperbarui kita atau menyelamatkan kita dari kekurangan kita, maka kita akan mengalami kematian kekal seperti Yudas. Tapi saya percaya setiap saudara dan saya di sini, saudara membuka diri untuk Tuhan, membuka diri untuk Injil, mengizinkan Injil itu firman Tuhan untuk memperbarui saudara dan saya, maka saudara akan terus berjalan dalam rencana Allah. Seperti tadi kita sudah dengar, kita harus fokus kepada yang di depan, rencana Allah dalam hidup kita. Oke, sehingga saudara dan saya bisa selamat sampai tujuan. Itulah yang kita perlu belajar, saudara. Ya, ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan saya. Tuhan berkati. Mari kita menyiapkan hati. Kita sudah dengar, mungkin di antara saudara ada kekurangan-kekurangan, tapi kita mau fokus mengarahkan diri kepada rencana Allah di depan, kepada apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kita fokus, kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, hidup kita kepada rencana Allah. Dan kita juga memperhatikan rambu-rambu yang Allah sudah sediakan di dalam kitab Injil. Injil itu merupakan rambu-rambu, mengingatkan kita untuk semua kesalahan kita atau kekurangan kita. Kita mau diingatkan, kita mau diperbarui, maka saudara akan selamat sampai tujuan. Dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Saat dia datang, saat Tuhan masih izinkan kita hidup dan Tuhan datang kembali kedua kalinya, kita dikatakan, sabarlah kamu hai hambaku, atau mempelai perempuan yang sudah memenuhi syarat ya, siap sedia, tidak ada noda, selalu mengalami pembaharuan, selalu motivasinya arahnya kepada Kristus, kepada rencana Allah. Kita siap untuk menyambut mempelai kita. Itu yang Tuhan izinkan. Kita nyanyikan pujian.